Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya edisi Minggu 16 Juni 2024. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan menjadi dasar persekutuan kita, kehidupan kita, mari kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Bapa di surga, pemelihara kehidupan kami. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan terus menuntun kami untuk bertindak dengan iman, hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 13 ayat 23 sampai pasal 14 ayat yang ke-23. Kepahlawanan Yonatan. Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang kepadamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi." Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu
besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, "Bawalah baju efod kemari." Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, "Biarlah." Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat ke Bet Awen. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema kita hari ini bertindak dengan iman. Lolanglan kapatonganan. Iman adalah sebuah kata yang sudah terlalu akrab dengan orang percaya. Bahkan ia merupakan ungkapan yang dijadikan senjata ampuh dalam menghadapi situasi-situasi sulit yang kerap memberatkan. Tak jarang kita mengatakan, hadapilah dengan iman. Lalu iman yang bagaimana? Saudara-saudara, pembacaan kita memperlihatkan bahwa Yonatan bersama hambanya menampilkan sikap yang sungguh-sungguh bertindak dengan iman saat menghadapi pasukan Filistin. Ia menyeberang mendekat ke tempat pengawal pasukan orang Filistin dan mengalahkan kira-kira 20 orang. Kekalahan itu menimbulkan kegentaran yang dahsyat di kalangan orang Filistin, di kemah mereka, di medan pertempuran, dan bagi seluruh rakyat. Bahkan dikatakan bumi pun gemetar. Tentulah kemenangan yang mengguncang itu terjadi karena Tuhan yang bertindak, menyertai, dan tidak terletak pada keberanian dan kemampuan Yonatan saja. Ia tidak bertindak karena nekat. Maksudnya, Yonatan ini tidak bertindak karena nekat atau karena mengandalkan kemampuannya sendiri, melainkan percaya pada kuasa dan penyertaan Tuhan. Kemenangan dalam peperangan tidak terletak pada jumlah atau banyaknya pasukan, melainkan pada Tuhan yang ada di pihaknya. Seperti dikatakan Yonatan, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, entah banyak orang, entah dengan sedikit orang. Saudara-saudara, di sini kita belajar bagaimana sikap orang yang bertindak dengan iman saat menghadapi kesulitan dan ancaman. Seringkali kita menghadapi situasi sulit yang memberatkan kita. Kita merasa kecil hati, pesimis untuk dapat melewatinya.
kita lupa bahwa kuasa Tuhan melebihi segalanya. Sebab itu, yang kita butuh adalah bertindak dengan iman. Dengan demikian kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya secara ajaib yang melampaui pikiran kita. Allah dapat memakai berbagai cara dan sanggup memakai siapa saja untuk menolong kita. Karena itu, hiduplah dalam iman, bertindak dengan iman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui firman-Mu saat ini kami dikuatkan untuk terus menjalani kehidupan kami dalam iman, bahkan bertindak dengan iman, mengandalkan Tuhan, dan biarlah semuanya itu kami nyatakan sebagai kehidupan yang ada di dalam Tuhan. Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu saat ini dalam ibadah mereka, dalam sukacita mereka, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pribadi-pribadi mereka. Tuhan memberkati setiap aktivitas yang dilakukan dalam anugerah Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Kami juga berdoa bersama-sama saat ini. Biarlah kehidupan kami terus memuliakan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, ini doa kami di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Selamat berkarya dalam kasih sayang Tuhan. Dimuliakanlah Allah. Shalom.